Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya masuk ya, aman ya berarti ya. Aman kak. Aman. Nah ini gimana nih untuk meet kali ini? Bahas soal yang kemarin ini Mbak, apa gimana? Iya, bahas itu aja. Tapi minta tolong direkam ya, Mas. Ah ya, oke oke oke. Cuman Kasih juga prediksi eh UAS kimia dasar. eh, kok agak cuman ini ya mungkin gini. Mungkin fokus utamanya untuk hitungan dulu aja kali ya, karena kan takutnya nanti kalau bahasnya satu-satu nanti takutnya ada beberapa yang fokus hitungannya tuh kelewat gitu Boleh? ya. Oke, kalau begitu eh cuman gini ya, di sini ada yang udah UO belum hari ini? Sudah ada yang udah mulai puas belum? Halo halo halo. Tes tes tes, suara saya masuk nggak? Jelas banget kak. Aman ya. Enggak, tadi tadi soalnya tadi nggak ada yang nyaut gimana kan gitu, saya bingung. Oke. Jadi mungkin ini soalnya nanti kalau yang kemarin bawa di share di grup aja gimana? Apa gimana Mbak Bawati? Bawati, halo halo. Ya, gitu. Oh, Iya. sorry, mic-nya belum aku nyalain. Oh. Di sini aja, jangan di grup deh. Ya udah, berarti ini tapi kalau saya masuk ke recordan nggak ada masalah. Nggak masalah. Ya udah. Yang penting jangan di grup. Oke, jadi di sini sebenarnya kan kalau misalnya kita lihat daripada apa namanya, metode, saya cek dulu untuk pustaka Kimde gitu ya, kimia dasar. Terus sambil ini aja deh, biar apa namanya, yang pas satu kosong atau pas 10 pas satu kosong ya. Nah kan kalau ngikutin di BMK itu sebenarnya materinya adalah yang pertama ya terkait dengan kimia dalam kehidupan gitu ya, kayak perbedaan kimia organik ataupun anorganik. Kemudian terus ada teori-teori atom, ya itu sebenarnya itu teori juga gitu ya. Terus kemudian ada susunan atau konfigurasi ini, periodik unsur ya, susunan berkala atau susunan periodik unsur atau SPU. Dan kemudian ada konfigurasi Suara elektron. menghilang kak Heri. Oh, hilang suara saya. Tes tes. Halo halo. Halo halo. Tes tes. Udah terdengar belum suara saya? Ada ya? Oke. Ada stoikiometri gitu ya, terkait dengan menentukan rumus senyawa, yang rumus molekul gitu. Terus kemudian reaksi kimia sama perhitungan stoikiometri. Terus ada ikatan kimia gitu ya, ada primer sekunder, terus ada simbol Lewis dan elektronegatifan, terus ada asam basa ya. Terus kemudian ada termodinamika, kinematika kimia. Waduh, sambil bikin mie itu. Terus sama dasar-dasar kimia organik. Oke. Nah, di sini mungkin kalau yang kita fokuskan mungkin ini dulu aja kali ya. Oke. Nah, untuk nomor 7 itu seingat saya kan ini adalah kondisi kedudukan elektron ya. Terus kemudian ditanya ada kedudukan elektron dengan massa elektron adalah segini,
9 kali 10 pangkat min 11 dalam atom diketahui dengan ketelitian sekitar ini itu ada di modul berapa ya, saya lupa. Saya cek dulu. Ini ada di teori atom harusnya. Halo. Ada ini soalnya karena ini masuk, kalau udah masuk ke asas ketidakpastian Heisenberg, mungkin gini ya, teori atom kan paling terakhir itu adalah mekanika kuantum. Nah, dimana mekanika kuantum sendiri itu sebenarnya ada ya, atau pencetusnya itu ada karena salah satunya adalah ini asas ketidakpastian Heisenberg, kemudian ada panjang ya de Broglie gitu ya, sama ada lagi lah gitu. Dulu bentar, coba saya cek dulu. Ini yang ditanya adalah terkait dengan menurut asas ketidakpastian Heisenberg, perkiraan terhadap ketidakpastian. Ini kalau nggak salah tuh ngitung delta X deh kalau nggak salah ya. Coba saya cek dulu. Nah, ya, bentar dulu. Saya pasang ini dulu deh. Buat soalnya kekecilan enggak? Atau perlu saya zoom? Kira-kira perlu saya zoom kah? Soalnya? Apa Nggak cukup usah, Kak, segini? nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Oke. Cukup segitu aja, nggak apa-apa. Oke, mungkin langsung di sini aja kali ya. Nah, ini ketebalannya saya pilih agak tebal deh. Oke. Nah, jadi di sini dikasih tahu ada massa gitu ya, ada massa elektronnya. Kemudian di sini ada massa elektron. Ketebalan ya. Oke. Ada massa elektron. Nah, atau saya tulis di sini aja deh. Nah, gini aja ya. Ini adalah massa elektronnya. Di mana 9,11 kali 10 pangkat min 11 kg. Kemudian diketahui dengan ketelitian. Ketelitian itu berarti dengan ketelitian delta X harusnya. Ya, ini kemudian bentar. Maka perkiraan terhadap ketidakpastian. Oh, ini adalah oke. Ini adalah delta X-nya ya. Ini adalah delta X-nya sebesar 10 pangkat min 10 meter. Kemudian ini adalah konstanta Planck ya, yang nilai ini adalah H gitu ya. Ini adalah H sendiri, H. Nah, kemudian ditanya adalah menurut asas ketidakpastian Heisenberg, perkiraan terhadap ketidakpastian dalam penentuan kecepatan alias delta V-nya. Gitu ya. Ditanya adalah terkait dengan delta V-nya itu berapa. Ya udah, sebenarnya untuk menjawab ini gitu ya. Karena kita tahu bahwasanya rumus dasarnya itu adalah delta P dikalikan dengan delta X sama dengan H per 4Pi. Nah, ini adalah rumus daripada asas ketidakpastian Heisenberg. Nah, tapi di sini ditanya delta V. Delta V-nya di mana? Gitu ya. Nah, delta P itu adalah perubahan momentum. Ya, yang dimana kalau kita lanjutkan lebih ini kita rumuskan gitu ya. Bahwasanya kan definisi momentum gitu ya adalah M kali V. Dan perubahan momentum sendiri itu mempunyai formula M dikalikan dengan delta V. Nah, berarti di sini bisa kita turunkan rumusnya sebenarnya. Yaitu adalah M kali dengan delta V kali dengan delta X sama dengan H per 4Pi. Yang dimana untuk delta V nya sendiri itu sama dengan
H per 4pi dikalikan dengan yang namanya ini 4pi dikalikan dengan yang namanya delta, dikalikan dengan M dikalikan dengan delta X. Ya nanti tinggal dimasukkan aja nih, delta pi sama dengan asas si konstanta Planck itu adalah nilainya 6,625 kali dengan 10 pangkat min 34 terus per ini 4pi itu berarti 4 kali dengan 3,14 ya. Seperti kayak kalau belajar lingkaran either antara 22/7 atau 3,14. Kemudian ini dikalikan dengan masanya adalah 9,11 kali 10 pangkat min 11 dikalikan dengan delta X adalah 10 pangkat min 10. Nah mungkin boleh ada yang bantu untuk perhitungannya, ini hasilnya berapa? Kami harus cek kalkulator dulu. Ya intinya nanti itu dapat ya hasilnya ya. Tinggal hitung aja pakai, kalau emang ini enggak mau 5,8 Kak. Coba saya cek. 5,8 bukan Kak? 5,8 udah ketemu. Oke coba saya cek dulu ya. 6,625 kali 10 pangkat min 34 per 4 kali 3,14 kali 9,11 kali 10 pangkat min 21 gitu ya. Ya jawabannya adalah sebenarnya ini adalah 5,789 gitu ya. 5,789 kali 10 pangkat, ini juga jawabannya ini min 15 meter per sekon. Jawabannya segini. Ada loh bentar. Oh, I don't think ini kayaknya ada yang sesuatu yang salah deh. Nah ini kenapa jawabannya nggak ada? Karena setahu saya kayaknya massa elektron tuh nggak sekecil, nggak segede ini deh. Harusnya tuh massa elektron tuh sekitar 10 pangkat min 30-an ya. Nah jadi memang intinya untuk proses cara ngerjainnya itu kurang lebih seperti ini ya. Delta P dikalikan dengan delta X sama dengan H per 4pi, yang dimana nanti kalian turunkan rumusnya. Nah ternyata untuk menghitung delta P itu dengan cara H per 4pi kali M kali dengan delta X. Nah untuk kalau misalnya saya ngikutin pakai massa yang aslinya, coba saya cek dulu. Kalau saya cek pakai yang aslinya itu 10 pangkat min 31, berarti tambah 20 berarti min 41 harusnya. Nah jawabannya ada 5,8 dikali dengan 10 pangkat 6 ya ada. Nah intinya ini ya kita ngikutin informasi yang ada di soal aja deh gitu ya. Oke jadi nomor 7 itu jawabannya adalah segini. Oke kemudian kita lanjut. Nah sampai sini dulu untuk nomor 7. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke yang lain ada yang mau ditanya dulu? Ini dicoret mas. Kenapa? Coretin huruf C nya dicoretin. Yang C jawabannya nggak pas 10 pak. Ini di sini 10 pangkat 6. Nggak Atau kalau pas. atau kalau ya soalnya ini Mbak, massa elektronnya setahu saya massa elektron itu nggak segede itu. 10 pangkat min 11 itu kan berarti kalau dibikin ini ya masih mikron lah, atau mungkin di bawahnya lagi 10 pangkat min 12 ya nano lah, nanogram gitu. Kayak elektron nggak, ukurannya nggak nanogram deh harusnya gitu. Cuman ya caranya kurang lebih seperti inilah ya, hasilnya adalah seperti ini. Yang penting fokus daripada informasi di soal apa gitu ya, cara nyarinya gimana, itulah yang difokuskan daripada nanti ini kan ya ngikutin soalnya kan 10 pangkat min 11 kali aja mungkin informasi di soalnya tuh nggak gitu. Karena kalau saya lihat ini kayaknya ini soal nomor 7 deh persis kayak di halaman ini, saya pakai RPP Ada ya. di modul Kak. Iya, ini halaman 2021. Halaman 219. Oh. Kalau di buku. Ya kalau di buku yang versi mungkin pakai edisi yang gede gitu ya 2.19. Ya. Kalau ini yang saya pakai RBP ya. Atau
atau 2.19 kalau misalnya pakai yang edisi A4 ya, karena bukunya gede kan. Oke. Ya, Mhm. kalau buku yang gede kan A4, Iya. kalau yang kecil tuh B5 kalau nggak salah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Apa Aman Kak, lanjut aman? aja. Oke. Oke, untuk nomor ini bukan hitungan, ini juga ini bisa dibilang bukan hitungan, ini teoritis gitu ya. Oke, mungkin untuk nomor 13 ya. Suatu senyawa memiliki rumus empiris ini. So berarti kita punya informasi rumus empiris. Rumus empirisnya adalah C2H3. Kemudian di sini ada senyawa yang punya massa molekul relatifnya 135. Berarti MR-nya adalah 135. Dengan ARC-nya adalah 12 dan kemudian itu bukan M ya, H gitu ya. H-nya sama dengan 1. Ditanya rumus molekul. Nah, rumus molekul itu adalah rumus empiris yang berkali-kali lipat. Ya, sebenarnya bisa kita katakan seperti polimer gitu ya. Nah, jadi rumus molekul di sini kan berarti ini adalah C2H3N. Jadi kalau jadi tuh C2H3-nya ada berapa kali? Kalau C2H3-nya ada 3 kali, nanti jadinya C6H9. Tuh, ya. Nah, di sini sebenarnya kan kita tahu bahwasanya molekul daripada rumus molekul itu adalah senyawanya gitu ya. Nah, MR senyawa, MR-nya kan adalah 135. Nah, kita tahu bahwasanya kalau misalnya saya tanya, kalau CH4, misal nih CH4, kalau mau menghitung MR-nya gimana? MR CH4 ARC tambah 4 kali ARH kan gitu ya. 12 tambah 4 kali 1 sama dengan 16. Nah, sekarang di sini ada berapa kali C-nya? Ya, kira-kira ada berapa? Apakah cuman ada 2? 15 kali 4, 15 kali 2, 12. Ya enggak, intinya ini kalau kita mau menghitung di sini, ini kan berarti berapa kali ARC kan gitu ya. Nah, maksudnya di sini yang C-nya tuh ada berapa banyak? Ada 2 apa 2 kali N? Ayo. 2 kali N Kak. 2 kali N ya kan, karena berapa kalau misalnya N-nya 2 ya nanti tinggal 2 kali 2, artinya berarti 2N kali dengan ARC ditambah dengan 3N kali ARH sama dengan 135. Nah, jadi 2N kali dengan 12 ditambah dengan 3N kali 1 sama dengan 135. Jadinya ini 24N tambah dengan 3N sama dengan 135, sehingga ini jawabannya adalah 27N sama dengan 135. Berarti N-nya adalah 135 bagi 27, berarti N-nya adalah 5 ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah RM-nya sama dengan C2H3 5 kali gitu ya bacanya. C2H3 5 kali. Nah, yang dimana berarti jadi jawabannya adalah C10H15. Tuh, jadi jawabannya adalah ya nggak ada juga ya. Mungkin ini pas ngetik soalnya, atau mungkin ini ada typo lah gitu. Jadi jawabannya adalah ini C10H15. Ataupun sebenarnya kalau emang mau alternatif gitu ya, kalau mau alternatif sebenarnya ini bisa, kalau misalnya mau bilangnya begini aja, N kali dengan 2 kali ARC, atau mungkin ini bisa kita tulis begini,
N dikalikan dengan MRC2H3 sama dengan 135. Itu boleh. Nah, jadi N dikalikan dengan 2 kali ARC tambah dengan 3 kali ARH sama dengan 135. Dan nanti kalau dimasukin, nanti hasilnya ada kan seperti ini. Ya, nanti ini tinggal dilanjutin aja deh. Ya. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya nggak? Nah, ini mungkin sekedar informasi aja ya, kalau nanti biar sekaligus. Untuk mendapatkan ini, gitu ya, jangan lupa untuk mendapatkan rumus empiris, gitu ya. Berarti perbandingan mol, perbandingan mol-mol unsur penyusun. Jadi angka 2 sama angka 3 ini didapat dari perbandingan mol. Oke. Jadi di sini berarti pas sebelum anggap aja deh kita punya informasi ada sesuatu, dan ketika kita menghitung perbandingan mol C sama perbandingan mol H itu adalah 2:3. Ya. Jadi tinggal mol C banding mol H, nyata pas kita hitung hasilnya adalah 2:3 atau estimate atau mendekati 2:3 seperti itu. Barulah nanti biasanya soalnya gini, karena ini biasanya kadang soalnya untuk rumus molekul itu subnya tuh ada, nanti bisa nentuin rumus empiris gitu. Bisa jadi soalnya nanti dari awal disuruh nentuin rumus molekul gitu ya. Oke. Sampai ini untuk nomor 13 ada yang mau ditanyakan? Oke, coba gimana yang lain, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Nah, kalau nggak ketemu jawabannya gitu gimana, Nar? Kalau nggak ada pilihannya, Kalau tetap dijawab atau Kalau dibiarkan aja? ya saya tuh tetap jawab kan. Gini loh, kita samakan konsep ya, samakan persepsi bahwasanya kan ini bukan sistem yang modelnya tuh software yang saya tahu dari kaprodi saya untuk UTM atau UO itu kan emang bukan sistemnya, bukan kayak ini loh, ujian PTN zaman dulu yang pakai sistem plus minus itu loh. Nah, jadi nggak usah takut salah kan gitu kan. Kan kalau biasanya plus itu kalau benar, minus itu kalau salah, nol itu kalau nggak dijawab. Ya karena ini nggak ada sistem plus minus, ya jawab aja asal gitu, atau yang mendekati gitu. Kalau saya sih Mendekati gitu. ya, oke. Karena ya gimana ya, kadang saya juga jujur kadang suka aneh gitu melihat soal ini, kadang suka jawabannya tuh ngawur gitu loh, atau jawab informasi soalnya tuh kadang nggak sesuai. Kadang tuh malah bahkan saya tuh pernah ketemu ngerjain soal, ada dari 30 soal itu ada yang 5 soal nggak ada jawabannya. Bener-bener nggak ada jawabannya, makanya saya jujur sebenarnya tuh ragu ini soal beneran dibikin bener atau enggak gitu loh, atau jangan-jangan pakai AI gitu kan bikin soal gitu kan. Soalnya kadang tuh bahasanya tuh kadang suka aneh gitu loh. Kayak waktu kalau nggak salah sempet pas kemarin disuruh ikut OSN sama Kak Prodi, pas lihat soalnya juga soalnya tuh bukan soal yang kayak bener-bener ini, kayak cuman sekedar kopas soal aja gitu. Nah, takutnya di itu gitu loh maksudnya. Oke. Siap. Untuk nomor 13 ada yang mau ditanyakan? Mungkin kita lanjut. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Oke, ya. Ini saya
Nah, gitu. Jadi enak dibacanya. Oke. Nah, untuk nomor 14. Nah, ini karena keterbatasan soal, mungkin saya pengen nanya aja. Ada yang masih bingung nggak cara nyetarin reaksi gitu? Itu dulu aja sebenarnya. Masih ada yang bingung nggak nyetarain reaksi itu gimana? Karena ini persamaan reaksinya ini rada ngaco nih persamaan reaksinya. Mas Hadi mah tahu, kalau saya mah nggak tahu. Ya, itu soalnya ngaco ya gimana tulisannya ini CO2 tambah H2O, nama saya H2O tuh di mana, terus habis itu ditambah jadi NaCl, maksudnya apa gitu loh. Padahal ini harusnya masuknya ke modul 4 sih harusnya terkait dengan stoichiometry. Kalau emang misalnya itu mungkin saya ambil contoh soal dari BMP aja kali ya. Misalnya saya ambil contoh aja ya. Nah, jadi ini bukan ngikutin soal yang ada di sini. Jadi saya bikin contoh soal sendiri. Bahwasanya di sini ada persamaan H2S tambah dengan O2 menjadi H2O tambah SO2. Nah, ini kalau pakainya nembak aja ya biar lebih efisien gitu ya. Cuman setidaknya tuh sebenarnya ada cara lain gitu ya. Pakai yang namanya pakai aljabar gitu, pakai pemisalan. Nah, cuman kalau emang ragu gitu ya atau emang bingung, sebenarnya tuh kalian bisa memanfaatkan informasi yang ada di PG-nya itu nantinya kalau ketika ujian. Karena kan nanti biasanya pasti dikasih tahu nih ini proofnya apa aja. Nah, cuman karena berhubung ini sama ini soalnya beda gitu ya sama pilihan gandanya, mungkin akan saya fokuskan ke sini aja. Nah, di sini kita fokuskan dengan cara menembak. Nah, kalau misalnya kita mau nembak, kira-kira di sini, tapi sebelum melanjutkan, kira-kira di sini ada berapa unsur yang lagi dibahas? Empat. Unsur apa aja? 3. 4 apa 3 ya? 3 ya. 3 Nah, Kak. ada unsur Hidrogen, hidrogen, sulfur, sulfur oksigen. sama oksigen. Nah, yaudah Oksigen. tinggal tembak aja. Nah, di sini yang nggak sama unsur apa? Tuh. Kan di sini oke, H-nya sama-sama Yang 2. oksigen. Ya kan? S-nya sama-sama 1. Tapi oksigennya belum sama. Nah, Oksigennya di sebelah nggak sama. kanan di sini O-nya berapa? 3. 3. Ya, 2 tambah 1 sementara. Di sebelah kiri O-nya 2. 2. Berarti mana yang saya tembak? 2 atau 3-nya? Kira-kira 2 kali berapa supaya jadi 3? Apa 3 kali berapa supaya hasilnya 2? 2-nya kan? Nah, Iya. dikali 2 berapa? 1,5. Dikali 3/2 atau dikali 1,5 ya boleh. 1,5. Nah, karena kalau ngelihat reaksi ini nggak pas, nggak enak, maka yang dilakukan adalah ya kita menghilangkan penyebut pecahannya. Sama seperti kalau kita ngerjain matematika dasar terkait dengan mengubah bentuk dari yang namanya apa sih namanya, bentuk daripada yang kayak semisal ini itu kita mau ngerubahnya seperti apa. Nah, ini kita rubah dengan cara sama-sama kita kali 2 supaya penyebut angka 2-nya ini hilang. Nah, ingat jangan lupa. Nah, di sini yang kalau yang nggak ada ya ini berarti angka 1, angka 1, angka 1 ya. Nah, kalau kita kali 2, ingat semuanya kali 2. Berarti ini jadinya 2H2S tambah 3O2 menjadi 2H2O tambah 2SO2. Tuh. Jadi kalau ditanya berapa koefisien reaksinya? Koefisien reaksinya adalah 2, 3, 2, 2. Tuh. Cuman karena berhubung ini informasi yang di PG-nya ini kan buat soal yang ini ya, karena nggak jelas saya ambil contoh aja ya. Oke.
Ingat ini saya ambil ini adalah contoh soal. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai nomor 14 ini? Takutnya masih ada yang bingung. Ayo tanya aja, nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Ya, enggak, takutnya daripada nanti nge-review ulang dari awal, takutnya ada yang kelewat gitu. Daripada balik ya kalau bisa secepatnya gitu daripada ini. Nggak ada masalah sih kalau mau nanya nanti, nggak apa-apa. Cuman kalau bisa ya sekarang aja. Gitu. Oke, mungkin saya lanjutin dulu aja ya. Nah, di sini sebenarnya ini juga sama, ini soalnya, cuman ini soalnya tahu saya benerin sendiri gitu ya. Jadi di sini ada 5, sekian gram kristal MgSO4 NH2O gitu ya. Ini namanya adalah magnesium sulfat hidrat ya. Magnesium sulfat SO4, ini NH2O, ini adalah hidrat. Nah, sebenarnya ini di sini di depannya tuh ada awalannya bla 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 hidrat. Tergantung sama jumlah N-nya. Ada pentahidrat, ada tetrahidrat ya. Nah, jadi ini adalah senyawa hidrat atau garam hidrat. Yang dimana biasanya untuk soal ini biasanya ditanyakan kira-kira berapa angka yang ada di sini. Itu pasti biasanya yang ditanya tuh ini. Nah, untuk menentukan angka yang ada di situ biasanya soalnya pasti ngasih tahu dipanaskan. Ketika garam hidrat ini dipanaskan, maka akan terurai menjadi garamnya itu sendiri, alias garamnya itu adalah SO4 gitu ya. Ditambahkan dengan H2O. Yang pasti di sini adalah NH2O. Jadi sekarang tujuan kita adalah menebak kira-kira ini berapa koefisiennya. Nah, kalau kita ngikutin berdasarkan stoichiometry hitungannya, kan pasti kita kalau ngerjain stoichiometry pasti di sini nanti akan ada yang namanya MRS. Ya, setuju ya? Oke, ini ada MRS di sini. Nah, ketika kita bahas M di bagian R-nya, ya kan? Nah, ini kan belum ada nih pasti biasa di soal. Nah, dimana ketika kita bahas di bagian yang R-nya ada di sini, ini berlaku apa? Perbandingan mol gitu ya. Perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Atau sama dengan perbandingan volume yang biasanya nanti juga bisa dipakai ketika perhitungan volume. Nah, cuman karena berhubung ini cuman ada nggak ada volume, ya udah. Nah, berarti kalau misalnya kita mau menebak koefisien, bisa nggak kita menggunakan perbandingan volume? Jadi kan kalau misalnya Bisa. ini bisa ya, kan berarti dari sini bisa Bisa. kita memperoleh informasi bahwasanya N-nya si MgSO4, atau mungkin kita tulisnya begini aja, koefisiennya si MgSO4 dibanding dengan koefisien daripada H2O itu akan sama dengan yang namanya sama dengan N-nya si MgSO4 gitu ya, MgSO4 dibanding dengan molnya si H2O, ya kan? Atau kalau enggak ketika kita mau menghitung mol yang ada di sini deh, pasti kita misalnya di sini 1, di sini 5, pasti H2O-nya molnya 5 kali lipat, kan gitu ya. Nah, makanya kenapa ketika kita mau menyelesaikan senyawa hidrat ini, pasti ketika kalian mengerjakan untuk mencari N itu menggunakan perbandingan mol. Ya, menggunakan perbandingan mol. Nah, ketika kita mau menghitung perbandingan mol, di sini ada massa. Rumus apa yang bisa kita pakai ketika kita mau membahas terkait dengan yang namanya konsep mol dengan massa? Ya, cuman tinggal rumus N sama dengan G per AR kan ya, atau G per MR kan? G per AR, ya. Nah,
atau NG per AR. Nah, ya udah, berarti ini kalau saya lanjutkan lagi, mungkin saya lanjutin dulu. Gitu ya. Iya. Nah, berarti pertanyaannya adalah masanya berapa? Masanya berapa? Kan nggak tahu, yang dikasih tahu tuh massa garam hidratnya. Nah, di sini dikasih tahu bahwasannya gitu ya, bahwasannya dari 5,08, di sini dikasih tahu informasi bahwasanya ada informasi 5,018 gram kristal hidrat. Nah, dan setelah dipanaskan beratnya jadi segini. Nah, ini berarti ketika kita mau bahas mungkin untuk ini saya rapi deh. Ya. Masih. Nah, ketika kita bahas si garam hidratnya itu sendiri tadi 5,018 ya, 5,018 gram MgSO4NH2O itu dipanaskan, maka akan terurai, akan menjadi 2,449 ya, 2,449 gram. Ini saya anggap aja MgSO4 nya ya. Nah, kira-kira berarti H2O nya berapa gram gitu. Ayo, kira-kira berapa gram? Ayo, kira-kira berapa gram H2O nya? Ayo, kira-kira berapa gram H2O nya? 2,569. 2,569 dapat dari 5,018 dikurangi 2,49. Ya. Oke. Jadi ingat, berdasarkan hukum kekekalan massa, bahwasanya massa sebelum dan sesudah itu kan sama ya. Nah, jadi di sini x-nya ini kan berarti sama aja sebenarnya 5,018 sebelum reaksi itu sama dengan sesudah reaksi 2,449 ditambah dengan x. Berarti x-nya adalah 5,018 dikurangkan dengan 2,449. Jawabannya adalah 2,569 gram. 2,569. Nah, ya sudah, kita balik lagi ke atas di sini. Nah, gitu ya. Ya udah, G-nya MgSO4 per MR-nya MgSO4 dibagi dengan masanya H2O banding dengan MR H2O. Nah, di sini 2,449 dibagi dengan, di sini udah dikasih tahu nih, katanya 122 ya. Tapi coba saya cek dulu. Untuk make sure untuk MR MgSO4 itu berapa? Di sini MR MgSO4 120. Oke lah, kita pakai angka 122 aja dah, biarkan saja, kita ngikutin soal aja. 122 banding dengan yang namanya 2,569 gitu ya. 569 dibagi dengan yang namanya 18 ya. Ya udah, tinggal dihitung nih. Berapa gitu. Berapa banding berapa? Ya udah, 2,449 bagi 122. Jawabannya adalah 0,02 banding dengan 2,569 bagi dengan 18. Jawabannya adalah 0,14. Berarti ini kalau misalnya kita mau, karena ingat koefisien itu kan nggak bakal mungkin dong koefisiennya mau desimal. Kira-kira bagus nggak angkanya? Kan enggak. Nah, kira-kira ini sama dengan berapa banding berapa? Coba kira-kira
0,02 per 0,14 itu kira-kira kalau misalnya mau dirubah jadi berapa per berapa? Dengan cara gimana? Ayo. 1/7 Pak. 1/7 dapat dari sama-sama dibagi 0,02, ini 0,02 ya. Sama-sama dibagi 0,02 sehingga nanti ini jawabannya adalah 1/7 alias di sini 1/7. Ya sudah, berarti kita tahu bahwasanya koefisien MgSO4 nya berapa? 1. Kayak gitu ya. Kita balikin lagi sebenarnya ke soal yang ada di sini. Berarti kalau di sini 7 gitu ya. Nah, berarti kalau misalnya ini mungkin adalah. Berarti kalau misalnya kita balikin lagi ke soal dari si MgSO4NH2O itu kalau dipanaskan gitu ya menjadi MgSO4 ditambah dengan NH2O dan ternyata di sini N-nya itu ini adalah ini 1, ini 7. Nah, berarti apakah di sini juga 7? Ya, pasti juga 7 kan? Ya, udah karena ketemu di sini N-nya 7, ya udah berarti kesimpulannya adalah MgSO4 7H2O. Kalau ini kita kasih namanya adalah ya magnesium sulfat heptahidrat ya. Ini kalau dikasih namanya adalah magnesium sulfat heptahidrat. Tuh ya. Jadi di sini ada nggak jawabannya? Oh, ada. Jawabannya yang D ya. Nah, ini jawabannya ada nih pas nih. Oke. Jadi nomor 15 jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya nggak? Ya. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu untuk soal nomor 15? Halo. Aman Kak. Aman, yang lain. Aman. Ya. Itu sepertinya. Yang lain gimana? Saya anggap aman loh. Lanjut dulu Kak. Ya, lanjut dulu aja ya. Oke. Nomor 16 terkait dengan struktur Lewis. Oke. Nah, sebenarnya kalau untuk struktur Lewis sendiri gitu ya, kalau emang mau yang proper banget itu tahapnya banyak sebenarnya. Ya, cuman untuk senyawa sederhana tuh itu nggak perlu. Oke, di sini cara penulisan CO2. Ya, CO2 tuh sebenarnya gampang. Ya, C-nya ada 1. Nah, sebenarnya tuh enak kalau kita udah dikasih tahu senyawanya itu gampang. Beda sama ketika kita disuruh nyari bikin C sama O nanti jadi senyawa apa. Karena bisa CO2, bisa CO kan gitu ya. Nah, karena kita di sini minta gambar CO2. Nah, kira-kira ketika kita bahas simbol Lewis ya, jangan lupa ya kalau simbol Lewis tuh yang kayak misalnya kalau ada X, kemudian di sini ada titik-titik elektronnya, yang menandakan ini adalah titik-titik berapa banyak sih elektron valensi atau berapa banyak elektron di kulit terakhir. Nah, yang jadi pertanyaan, kira-kira C itu tangannya atau kulit atau bintik-bintiknya ini ada berapa? Ayo, itu dulu. Gimana? Ada yang tahu? Titik-titiknya berapa? Tangannya berapa? Atau misalnya titik-titiknya berapa? C tangannya 4 Kak. 4. Karena? Ya, kenapa? Elektron valensinya 4. Iya, maksudnya dapat elektron valensi 4 itu dapat dari mana? Boleh dikasih tahu gak? Gitu. Benar, tangannya 4 karena elektron valensi 4. Why?
karena golongan 4A, betul ya. Nah, kenapa kok bisa dihubungkan dengan golongan? Karena kita balik lagi ke dasar daripada ketika kita bahas terkait dengan sistem periodic unsur. Nah, golongan, ketika kita bahas golongan itu kan based on elektron valensi gitu ya. Golongan itu sama dengan elektron valensi. Sedangkan untuk periode itu berdasarkan jumlah kulit. Nah, karena berhubung si C itu adalah golongan 4A, berarti tangannya 4 ya. Oke. Nah, kita anggap aja taruhnya begini dulu deh gitu ya. Tapi sebenarnya udah jelas nih. Nah, tapi kita bikin dulu aja gini. Anggap aja kita nggak tahu ya. Nah, kemudian ya, ini karena golongan 4 ya, untuk C. Nah, kalau untuk O berapa? Tangannya 6 ya, ada di pinggirannya pasti. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggap aja kita gambarnya begini dulu aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang ya, kira-kira cara menghubungkannya gimana? Nah, ya udah, kita tarik satu-satu. Nah, ingat, ini berarti kira-kira kalau kita mau susun ini ikatan kovalen apa ikatan ion? Itu dulu. Ayo, kovalen apa ion kira-kira CO2 ini? Kovalen ya. Kenapa? Karena di sini nggak bisa menerima ataupun melepas, melainkan menggunakan bersama-sama. Nah, caranya supaya bisa bersama-sama gimana? Nah, caranya adalah dengan cara ini, pindah si CO2 tuh tangannya yang dari duanya di atas, ada satu di atas satu di bawah, pindah ke sebelah sini. Supaya apa? Supaya si bisa berikatan. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, kalau udah kita cek apakah memenuhi kaidah oktet kan gitu ya. CO2 ini salah satu senyawa yang memenuhi kaidah oktet ya. Oke. Jadi kita lihat nih untuk si C-nya. Bener nggak kalau C-nya udah 8 total elektronnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Udah pas. Bagaimana dengan O-nya? Sudah pas kah 8 juga? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sini untuk O yang sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti udah pas semua. Nah, kalau digambar ulang berarti C rangkap 2 di sini gitu ya. Nah, di sini ada rangkap 2 antara C dengan O. Nah, tapi ingat, ini O-nya masih ada pasangan elektron bebas sebanyak 2. Nah, jadi kalau digambar, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. C kata rangkap 2, terus O-nya di sini ada 2 pasangan elektron bebas. Berarti kira-kira kalau dari sini kalau melihat jawaban jawabannya yang mana? A atau D? Ya, kira-kira mana? Yang A atau D? D. Yang D ya. Oke, karena di sini ada 2 pasangan elektron bebas di sini. Sedangkan di sini cuma 1. Ya, hati-hati. Soalnya kadang suka menjebak nih soal begini ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau emang nggak ada, berarti saya anggap aman gitu ya.
Untuk nomor 20 di sini terkait dengan asam basa ya. Terkait dengan asam basa. Berarti di sini dikasih tahu konsentrasi ion H+. Konsentrasi H+-nya adalah sebesar 10 pangkat min 4. Nah, yang ditanya adalah pH dan pOH. Nah, sebenarnya ini kalau kita mau pakai teorinya yang ini juga nggak apa sebenarnya. pH tambah dengan pOH itu sama dengan 14. Ingat, ini dalam keadaan standar yang biasa kita pakai. Tapi ini bisa berubah dengan sesuatu kondisi yang lain. Nah, jangan lupa untuk menghitung namanya kalau ada P di depan, pKa, pH, itu sama dengan min log gitu ya. Berarti pH sama dengan min log H+. Berarti pH sama dengan min log dari 10 pangkat min 4. Berarti pH-nya sama dengan 4. Nah, kalau pOH ya tinggal kita masukin pakai ini aja. pH tambah pOH sama dengan 14. Berarti pH nya 4 tambah pOH sama dengan 14. Berarti pOH nya sama dengan 14 dikurang 4. Jawabannya adalah 10 ya. Oke. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya enggak? Kak, kira-kira ujian boleh bawa kalkulator nggak ya? Kalau bawa boleh, diizinkan kalau bawa. Tapi kalau pakai tuh nanti tinggal tergantung lihat soalnya. Oh, Gitu. gitu. Karena di lembar soalnya tuh nanti akan ada informasi buka kalkulator atau boleh pakai kalkulator atau enggak, terus boleh atau tutup buka-buka atau tutup buku gitu ya. Terus habis itu sama buka pakai tabel atau enggak. Kalau emang misalnya ternyata tidak diperbolehkan dan kalau emang butuh banget nih gitu ya, coba komunikasi sama pengawasnya, karena jangan sampai jangan sampai dicatat. Kalau dicatat dan nanti itu melanggar, kan berarti sama aja kayak melanggar tata tertib auto loh gitu. Hati-hati. Iya. Oke, jadi kalau bawa mah boleh ya, orang kayak kita bawa tas ke dalam ruangan boleh kan, nanti tasnya tetap nanti ditaruh di depan kan, karena nggak boleh dipakai gitu. Ya. Oke, tadi ada yang resen nih, apa nih, kepencet ya? Ya, Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Izinkan bertanya. ya, Ya maaf, saya kan telat. ya. Saya telat masuk, baru lihat grup. Mhm. Berarti ini latihan soalnya sama seperti yang nanti ujian tanggal 14 Pak? Nggak pasti. Nggak pasti. Iya, nggak pasti. Ini kayak ibarat kata ya latihan buat nge-review lah gitu. Oh iya. Ya, cuman kalau emang pengen banget kayak misalnya ini ya nge-review dari awal sampai akhir ya, kayak kita belajar sekolah aja gitu loh. Gitu. Kayak ibarat kata tuh semacam ini ya latihan soal aja lah, berupa kuis kalau kata dosen gitu ya. Ya, kurang lebih begitu. Ya. Oke. Untuk nomor selanjutnya, untuk nomor 21 ini saya nggak tahu soalnya apa, jadi saya skip ya. Karena dari keseimbangan H ini ternyata konsentrasinya HCN itu segini, konsentrasi H3O+ itu segini, terus maka HCN apanya HCN? Persamaan konsentrasinya kah? Atau konstanta konsentrasinya kah? Apa gimana? Gitu. Nah, jadi ini saya bingung nih antara yang ditanya, mungkin kalau semisal kita punya A tambah B menjadi C tambah D gitu ya, X gitu ya, X, Y, C kecil, D kecil gitu ya. Maka kalau ketika kita bahas persamaan kesetimbangan baik ataupun KC ataupun KP, jadi ketika kita bahas kesetimbangan itu ya, ini kesetimbangan ya, berarti panahnya bolak-balik, panahnya bolak-balik. Nah, ingat bahasnya adalah konsentrasi C dipangkatkan koefisiennya. Nah, ini dikali nih semuanya yang ada di sebelah kanan, baru di bawahnya ini adalah reaktan ya, baru reaktan di bawahnya.
A pangkat X, kemudian ini B pangkat Y. Nah, kalau Kp berarti konstanta tekanan, berarti yang dipakai tekanan ya. Nah, kalau ini C itu concentration, kalau P di sini pressure, berarti di sini P-nya C pangkat daripada C, terus kemudian PD pangkat D, kemudian ini adalah PA pangkat X, kemudian PB pangkat Y. Dan perlu digarisbawahi, kalau namanya konsentrasi berarti khusus yang untuk konsentrasinya dapat berubah. Nah, jadi di sini kalau ada, ini hanya untuk aqueous dan gas. Ya, untuk aqueous larutan dan gas gitu ya. Untuk larutan alias aqueous, dan gas alias G, yang fase zatnya begini. Tapi kalau yang di sini itu khusus untuk gas saja ya, khusus untuk gas saja. Karena apa? Ya karena kalau larutan ya biasanya nggak mungkin yang dibahas terkait dengan yang namanya tekanan. Yang biasanya dibahas tekanan tuh kalau yang gas bentuknya ya. Oke, terus di sini bentar. Artinya pada reaksi ini perbedaan konsentrasi Kc. Oke, pada suatu reaksi H2 tambah Cl2 menjadi 2HCl memiliki Kc atau persamaan memiliki konstanta kesetimbangan konsentrasi. Artinya pada reaksi ini perbedaan konsentrasi mana yang lebih besar? Harusnya sih kalau ketika kita bahas ini 10 pangkat 32, gede banget. Aduh. Yang jelas gini, kalau ketika kita bahas kan ini berarti kalau kita tulis berarti ini adalah HCl dipangkatkan 2 per konsentrasi Cl2 dipangkatkan 1 gitu ya, dikalikan dengan konsentrasi H2 dipangkatkan 1. Nah, kalau dengan nilainya begini 4,4 kali 10 pangkat 32, kalau hasilnya positif seperti ini harusnya adalah, ya logikanya kalau misalnya di sini hasilnya positif gitu ya, berarti konsentrasi yang di kanan itu pasti lebih gede daripada konsentrasi yang di sebelah kiri gitu ya. Karena kalau dihitung, kalau misalnya kita ikutin pakai formula seperti ini, kalau atasnya lebih kecil harusnya di bawah, kalau atasnya lebih kecil daripada yang di bawah ya berarti nanti hasilnya pasti negatif ya. Cuman ini juga nggak bisa, ini kayak ada informasi yang kurang juga di soal nomor 23 ini ya. Oke, untuk nomor 24 di sini dikasih tahu ada soal ditanya kira-kira persamaan matematik kecepatan reaksinya. Nah, ini itu secara umum, ini secara teoritis aja. Nah, reaktan akan menjadi produk. Berarti kalau ditanya kira-kira kalau misalnya saya punya ada persamaan reaksi, saya mereaksikan sesuatu menjadi sebuah produk, kira-kira reaktannya berkurang atau bertambah jumlahnya? Berkurang. Nah, kalau produknya konsentrasinya makin berkurang, produknya Bertambah. bertambah ya. Produk bertambah. Ya, berarti di sini bisa kita tulis bahwasanya kita tahu bahwasanya secara umum laju reaksi gitu ya, persamaan laju reaksi bukan persamaan,
rumus untuk untuk laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi per selang waktu, ya. Nah, karena ini R, berarti di sini R, ya. Nah, terus untuk VP itu juga sama, perubahan konsentrasi daripada produknya per selang waktu. Nah, apa yang membedakan di sini? Yang membedakan adalah ini minus, ini plus. Menandakan bahwasannya apa? Ini apa sih namanya? Mengalami pengurangan, ya, mengalami pengurangan. Sedangkan kalau ini mengalami penambahan. Jadi ini kalau misalnya di ini berarti kira-kira mana nih jawabannya yang benar? Jawabannya adalah yang ini, yang C, ya. Plus delta konsentrasi T per delta T. Oke. Nah, terus untuk ini hidrokarbon, oke. Ini tata nama IUPAC, dan di sini tata nama IUPAC-nya masih yang simple ya. Belum yang spesifik atau belum seribet kayak di kimia organik. Ya, nanti kalau mungkin ketemu di kimia organik 1 nih baru ya berasa puyeng, ya. Oke. Di sini kita punya informasi ini CH3, ini CH, ini CH3, ini C, ini rangkap 2C, ini CH3. Nah, kira-kira ini hidrokarbon apa? Alkana, alkena, atau alkuna? Itu alkuna karena ada rangkap 2-nya. Gitu ya. Oke. Ya, betul. Ingat, untuk memberikan tata nama senyawa daripada senyawa organik itu adalah pertama, tentukan rantai utama yang paling panjang C-nya, ya. Tapi kalau bisa usahakan kena yang rangkap 2-nya gitu. Tapi kalau nggak bisa juga nggak apa-apa, karena nanti untuk secara rinci itu sebenarnya kalau misalnya ada 2 kemungkinan gitu ya, yang satu rantai paling panjang tapi nggak ada ikatan rangkap, tapi yang satu ikatan rangkap ternyata lebih pendek, maka tetap pilih yang paling panjang, karena kita harus konsisten pakai yang paling panjang gitu. Oke, di sini yang paling panjang itu begini, so berarti ini akan menjadi cabang. Oke, kira-kira cabangnya ini apa? Metil. Ya. Oke. Nah, di sini kira-kira kalau dikasih nomor, kasih nomornya dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Gitu dulu. Dari kanan. Dari kanan, ya. Oke. 1 2 3 4 malah 4 ya. Lihat. 1 2 3 4 5. So, kalau kita kasih nama, ingat apa namanya? Nomor cabang 4. Nama cabang metil. Nomor rantai utama nomor 2. Ya, nomor 2. Apa ini? Pen. Ada 5, berarti pen ya. Nah, pen apa? Pentena, pentuna, pentana. Pentuna. Pentena kali ya. Gitu harusnya. Nah, tapi pas kita cek ternyata kalau dilihat daripada ini harusnya ada 3 nih. Ya. Harusnya 3. Kalau cuma 2, harusnya di sini ada H di sini. Ya, ini kita koreksi aja soalnya. Nah, ini jadinya namanya adalah 2 pentuna. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, 4 metil 2 pentuna. Oke. Kemudian untuk nomor 27 ditanya, dimetil ether memiliki rumus molekul seperti apa? Ether, berarti kita bahas ether itu berarti memiliki format seperti ini. Memiliki format seperti ini. F O R aksen, ya. N aksen.
yang dimana ini namanya adalah alkil ya. Nah, untuk nama IUPAC namanya adalah alkoksi alkana ya. IUPAC-nya adalah alkoksi alkana. Kalau nama trivialnya adalah apa? Alkil ether ya. Nama trivialnya adalah alkil ether. Nah, dimana untuk alkoksi alkana ini nanti ada aturannya. Untuk alkana tuh adalah yang dimana R-nya itu lebih gede gitu ya. Nah, di sini diminta pakai yang trivial, dimethyl ether. Berarti pakai nama trivial. Nah, dimethyl ether itu berarti kalau kita bikin berarti O dulu di sini. Dimethyl berarti alkilnya dua-duanya metil. Ya udah, kita tulis aja kalau nama dua-duanya metil berarti apa? CH3. Maka jawaban soal nomor 27 ini adalah yang D. Ya. Oke. Coba saja dulu. Oke, ini untuk hitungannya terutama. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanya terkait dengan hitungannya ataupun penamaan senyawa? Ya, kira-kira Kalau kesetimbangan itu aku nggak paham banget sih kak. keseimbangannya Ada mana tuh? contoh soal nggak kira-kira? Untuk kesetimbangan ya tergantung lagi soalnya tuh apa gitu. Maksudnya bentuk soalnya tuh seperti apa, harus ada soal yang spesifik. Di modulnya emang nggak ada kesetimbangan? Ada kak. Modul berapa? Coba deh. Modul 7. Oh, modul 7. Sebelumnya udah mencoba di tes di BMP-nya ada, di tes formatifnya ada nggak soal-soal yang terkait dengan keseimbangan? Ada ya? Ada nggak sih? Belum kak. Nah, coba dicek dulu tuh ya. Karena kan kalau ketika kita bahas keseimbangannya di sini, ini jujur untuk soal nomor 23 saya nggak tahu model soalnya apakah benar seperti ini. Nah, kalau nomor 21 pun juga informasinya kurang. Jadi itu di sini cuman saya membuat bagaimana cara membuat konstantanya aja, gimana disusunnya gitu ya. Yang sebenarnya tuh ini ada hubungannya kayak gini. Tuh. Ada ini halaman 12. Nah, ini nih. Nah, kalau misalnya kita punya N2 tambah 3H2 menjadi atau reaksi bolak-balik ya dari 2NH3, ya ketika kita bikin NH3-nya dipangkatin 2 karena koefisiennya 2 gitu ya. Terus kemudian untuk N2-nya dipangkatkan 1 karena ingat ya, ini produk per reaktan. Produknya NH3, makanya di sini NH3-nya di atas, sama-sama dipangkatin 2 karena koefisiennya 2 per N2 sama H2 dikali. Tapi jangan lupa masing-masing dipangkatkan sama koefisiennya. Karena koefisien H2 itu 3, makanya di sini dipangkatkan 3. Gitu. Atau mungkin bisa lihat daripada ini nih. Dari ini A, C pangkat C, D pangkat D, A pangkat A, B pangkat B. Nah, kalau model soalnya gimana? Sebenarnya banyak, mau dibahas dalam segi apa, karena ini nanti soalnya tuh bisa ketika kita bahas ini tuh yang kesetimbangan itu dia bisa terkait dengan reaksi kesetimbangan ya. Nanti ada misal kita bisa misalnya pakai X, kemudian nanti kita pakai stoichiometry. Nah, itulah soal-soal hitungan kesetimbangan tuh problemnya. Kalau yang tadi ini berdasarkan informasi yang di sini nih, harga K sisa produk yang akan terbentuk kalau misalnya K lebih besar daripada ini, oh ternyata berarti ini nanti hasilnya bakal lebih besar. Oke, jadi kalau buat yang keseimbangan maksudnya model soal yang kayak gimana, itu yang dipertanyakan, itu yang ditanya.
karena nggak tahu juga bentuk soalnya seperti apa gitu. Nah kalau untuk soal yang ini nih, ini pakai KP nih, ini pakai KP, kata artikelnya persentase keseimbangan nih. Nah ini KP-nya bukan dipakai buat ngitung. Untuk soal nomor 9 ini nanti kalian harus cari dulu konstanta sementaranya, nanti barulah dibandingkan dengan KP. Nanti dari situlah baru dibandingkan. Kalau misalnya kita punya yang nilainya lebih besar daripada KP, ternyata begini. Kalau misalnya nanti sama dengan, maka reaksinya tidak bergeser, ya kayak gitu nanti. Nah yang dimana tuh biasanya ini nih. Nah ini nih. Nah di sini nih kita nyari kice. Nah kita nyari kice atau kipe lah berarti kalau misalnya kita bahas tekanan. Nah kalau misalnya kipe sama ki sama dengan k, maka tidak ada reaksi yang terjadi, alias ibarat kata tuh mengalami keseimbangan. Nah kalau Q-nya lebih kecil daripada K, maka nanti reaksinya akan bergerak ke kanan, alias keseimbangan bergeser ke arah kanan. Kalau Q-nya yang lebih gede, maka nanti reaksinya akan bergerak ke arah kiri. Seperti itu ya. Nanti jadi kita ngebandingin kurang lebih seperti itu. Nah cuman untuk ini dibahas ini ada bahasannya di channel YouTube saya sih, ini ada kok, nanti dicoba dulu gitu ya. Dan ini nanti ada hubungan dengan yang namanya apa sih, stoichiometry. Jadi nanti ini adalah terkait dengan perbandingan tekanan sama perbandingan koefisien ya. Nanti dibikin stoichiometry dulu nih. Nah cuman pada temperatur ini terdapat tekanan, ini udah dikasih tahu dalam keadaan sistem nih. Jadi ini udah dalam keadaan akhirnya itu angkanya segini, jadi ini nggak usah pakai stoichiometry juga nggak apa-apa ya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Kalau emang gak ada yang ditanyakan untuk teorinya, nah kira-kira ini teorinya dulu. Mungkin ini untuk teori sebenarnya ini ada hubungannya, mungkin ada yang teoritis banget kayak hafalan gitu ya, kayak misalnya teori ini nanti begini gitu. Nah, saya bingung mau ini saya bahas gak ya untuk apa namanya. Kayak elektronegativitas ya, ini berarti harus tahu nih apa elektronegativitas itu, elektronegatifan. Ternyata elektronegatifan itu adalah kemampuan begini gitu. Nanti ada definisinya tuh. Nah nanti mana tuh jawabannya benar. Nah terus kemudian di sini nih sifat hantaran listrik dalam suatu zat yang dijelaskan dengan anggapan bahwa setiap atom membentuk suatu kabut elektron yang terdelokalisasi yang menyebabkan adanya ikatan kristal. Nah kira-kira ini ikatan apa? Ikatan ionik. Terus ini nomor 19 terkait dengan yang namanya teori asam basa ya. Ada asam basa Arrhenius yang air gitu ya, Bronsted-Lowry yang ada hubungannya dengan penerimaan atau pelepasan proton, dan kemudian untuk Lewis itu terkait dengan penerimaan atau pelepasan pasangan elektron bebas gitu. Ini teori banget ini.
atau mungkin mau coba dulu kalau untuk teori gitu, nanti baru kalau emang misalnya ada yang bingung baru ditanyakan di grup. Ayo kira-kira gimana? Nah ini ada beberapa teoritis yang ya ada di textbook gitu, jadi cuma tinggal lihat textbooknya aja udah kelar. Apalagi nih oh sorry, ini kan nggak boleh di share di grup ya, sorry. Kayak kimia anorganik nih, mempelajari senyawa yang apa yang tidak mengandung unsur karbon, ya nggak ada unsur karbon dia. Terus lambang dari tetapan Avogadro ini tergantung sama pendekatan apa yang di buku. Ada yang nulisnya Na, ada yang cuma nulis A doang. Kalau di BMP pakainya apa? Kalau di BMP pakainya apa? Untuk di stoichiometry terutama ini harusnya. Biasanya di konsep mol. Untuk coba saya cek dulu lambang dari tetapan Avogadro, karena ada yang pakai N, ada yang pakai E, ada yang pakai A gitu, ada yang pakai N doang, ada yang malah nggak pakai simbol sama sekali. Ada yang pakai simbol tertentu. Kalau di sini pakai A kecil, Kak. Pakai A kecil di BMP. Iya. Oh ya udah, kalau di BMP pakai A kecil ya udah ikutin, oh jawabannya D gitu ya. Terus kemudian salah satu kekurangan sabun adalah dalam larutan asam, sabun akan berubah menjadi asam lemak bebas. Hal ini menyebabkan sabun tidak apa nih kira-kira? Menyebabkan sabun tidak apa nih kira-kira? Berkurang kemampuannya. Kalau sabun tidak mengandung zat penggosok, tidak dapat bereaksi dengan logam tertentu, tidak mengandung silika yang berfungsi melarutkan kotoran. Harusnya sih yang C sih ya, karena terkait dengan kemampuan membersihkan kulit gitu. Kalau bentar. Ya, harusnya sih ini ya, harusnya C nih. Nanti kalau tinggal di ini aja kalau emang ini mungkin bisa dicatat atau mungkin nanti ini aja ya. Terus partikel yang memiliki massa jauh lebih kecil daripada massa neutron. Nah, ini terkait dengan perbedaan proton, elektron sama neutron datanya. Kalian harus tahu tuh kira-kira terkait dengan massa proton itu berapa, massa elektron itu berapa gitu ya. Untuk massa yang lebih kecil daripada massa neutron, nah ini gampang sebenarnya adalah elektron, karena untuk massa proton tuh kurang lebih sekitar sama dengan massa elektron ya, dimana untuk massa neutron. Nah untuk massa daripada si elektron ini lebih kecil daripada mereka berdua ya. Nah kalau Ki ya jelas kalau elektron negatif, kalau proton itu positif, kalau neutron itu netral. Nah kemudian ini rangkaian penelitian tentang elektron dilakukan oleh siapa? Ayo, penelitian
tentang elektron. Thomson pasti ya, nggak mungkin ya, pasti Thomson tuh pasti ada. Jadi jangan sampai Thomson itu hilang, karena ketika kita bahas elektron tuh pasti nggak jauh dari ciri Thomson. Oke, berarti ini udah jelas salah nih, yang C salah ya, ini salah, ini oke. Terus ada milikan juga, tetes gitu ya, tetes minyak yang biasanya. Nah, kira-kira mana nih dilakukan oleh siapa? Kalau di BMP-nya ada nggak? A. Hah? Ada ya? Yang A. Yang A. Udah, jawabannya A. Terus kemudian nomor 6, yang dianggap tersebar secara merata dalam model atom Thomson, partikel elektron, yang dikenal dengan yang namanya optikismis ya. Oke. Nah, ini juga sama nih, nanti jangan patokan sama Thomson juga doang, pelajari term model atom yang lain gitu, ya. Terus untuk nomor 8, Dimitri Mendeleev sama Mayer mengamati bahwa sifat unsur-unsur kimia akan terulang jika disusun menurut apa? Ya, coba ini dicek nih di bukunya nih, kira-kira apa nih hasilnya. Sifat unsur akan terulang jika disusun menurut apa? Kenaikan massa atom relatifnya ya. Nah, terus ini nomor 9, yang termasuk golongan halogen alias golongan 7A. Apa aja? FClBrIAt. Kalau balga Intel itu golongan 3A ya. Nah, golongan boron nomor 5 tuh, 5 boron. Ini golongan karbon 4A. Helium neon argon 8A, atau bisa dikenal dengan yang namanya gas mulia atau noble gas ya. Terus nomor 10, prinsip larangan Pauli dalam pengisian elektron pada orbital adalah, ya, untuk larangan Pauli dua elektron harus mempunyai spin atau putaran yang berbeda ya. Oke. Nomor 11, lihat tabel energi ionisasi. Oke. Nah, ini harus pahami dulu apa energi ionisasi untuk mendefinisikan. Nah, energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron dalam wujud gas. Nah, unsur yang paling sulit mengeluarkan elektron kulit terluar, kira-kira menurut kalian yang mana? Li, Be, karbon atau nitrogen?
kira-kira gimana nih terkait dengan energi ionisasi? Kira-kira mana yang paling mudah terkait dengan unsur mana yang paling sulit untuk mengeluarkan elektron dari itu terluar? Ayo, kira-kira gimana tuh? Berdasarkan definisi, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas elektron, satu elektron. Nah, kira-kira kalau ditanya mana yang paling sulit melepas elektron? Li, Be, C, apa N? Kan kayaknya Kak. N. Yang lain kira-kira? BE Kak. Be. Oke. Nah, ini jawabannya adalah yang N. Kenapa? Ya, lihat aja definisinya. Coba logikanya gini. Kan dia bilang energi yang diperlukan untuk melepas elektron. Sekarang saya menanya, kalau atau kita analogikan seperti ini. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, semakin berat kegiatannya, kira-kira energi yang diperlukan semakin besar enggak? Gitu. Iya. Semakin besar, ya kan? Nah, berarti kalau semakin sulit gitu kan, semakin sulit. Nah, berarti kan kalau energi yang unsur yang paling sulit itu berarti energi yang diperlukan itu makin besar. Karena gini, ya kayak saya ngelepas itu butuh effort lebih. Nah, si N ini adalah yang paling gede, gitu ya, 14.000 gitu ya. Artinya berarti dibandingkan dengan ketiga unsur yang lain, dia tuh butuh effort lebih besar untuk melepas elektron. Karena apa? Energi yang diperlukan tuh dia lebih gede atau paling gede dari diantara ketiga yang lain. Nah, artinya apa? Artinya semakin sulit gitu. Alias kalau misalnya ya semakin sulit buat lepas, untuk melepasnya kita butuh effort lebih, yaitu apa? Energi yang dikeluarkan semakin besar. Ya. Oke, jadi energinya semakin besar atau EI gitu ya, saya tulis EI semakin besar, maka semakin sulit untuk melepas elektron. Oke, untuk nomor 12 ada dua macam logam oksida. Berat oksidanya segini, berat logamnya segini. Nah, kira-kira kalau misalnya kita punya data seperti ini, kira-kira berdasarkan hukum dasar perhitungan kimia itu masuknya kemana? Masuk ke kekekalan massa kah? Apa perbandingan tetapkah? Perbandingan bergandakah? Apa perbandingan volume? Oke, ayo kira-kira gimana nih? Hukum perbandingan tetapkah? Hukum perbandingan berganda atau kelipatan perbandingan kah? Atau Avogadro gitu ya, atau hukumnya Gay-Lussac? Perbandingan tetap ya. Kenapa? Karena yang kita bahas adalah oksida sama logam. Jadi saya punya logam oksida tuh, berat oksidanya tuh pasti segini, logam oksidanya tuh segini. Tapi ini bentar ya. Ya, cuman biasanya kalau berat oksida persentase telur
enggak deh, kalau misalnya perbandingan tetap minimal kita harus tahu ini memenuhi tapi bisa juga ini tinggal bisa kita hitung ya, ini perbandingan tetap ya. Ketika kita bahas terkait dengan oksida sama logamnya ini nanti berapa banding berapa gitu ya, dari masing-masing gitu. Kayak misalnya ini kalau dihitung berarti berapa banding berapa nih? Bisa nggak? 3,86 3,86 dibagi sama 3,47 ini 1,1. Jadi yang ini kalau dibandingin yang A ini 1,11. Kalau yang di bawah 3,28 dibagi dengan 3,12 itu juga 1,05. Berarti ya sebenarnya kalau mau dibilangin ya kurang lebih 1 gitu ya. Tapi ini cukup termasuk jauh sih harusnya kalau ini. Jadi bukan perbandingan tetap ya, melainkan hukum kelipatan perbandingan. Ya, kelipatan perbandingan ya, yang C jawabannya. Terus untuk nomor 17 ini terkait dengan elektronegativitas, tinggal cari aja definisinya. Nah, ini seingat saya ini harusnya ini adalah ikatan ionik. Nah, jadi nanti mungkin boleh dicek ulang ya kalau misalnya ini kalau nanti kalian mau catat ulang, kalian mau pelajarin ulang, nanti kalian cek jawabannya lagi untuk yang teori terutama. Takutnya nanti saya salah ya. Nah, suatu zat yang disebut asam bila menerima pasangan elektron itu terkait dengan Lewis ya. Nah, ini terkait dengan PeB. Ini terkait dengan Arrhenius itu adalah hubungan dengan air melepas H+ atau OH-. Ini dia melepas atau menerima proton alias H+. Kalau ini Dalton nggak ada ya. Kita nggak bahas itu Daltonnya karena emang nggak nyambung. Perubahan yang terjadi tanpa perpindahan kalor antar sistem dan lingkungan. Nah, ini terkait dengan definisi daripada isoterm sama isoterm, terus kemudian adiabatik, isotermal gitu ya, adiabatik, terus kemudian ada isohorik gitu ya, ada isobarik juga, yang dimana kalau nggak ada perpindahan kalor antara sistem sama lingkungan itu adalah definisi daripada proses adiabatik ya. Terus kemudian ini pernyataannya tidak benar mengenai ciri-ciri senyawa karbon. Terdiri ada unsur ini salah ya. Atom-atomnya membentuk ikatan kovalen betul, bersifat nonpolar pada umumnya, titik didih dan titik leleh rendahnya rendah secara umum iya. Karena di sini hidrokarbon, ya berarti otomatis jelas cuman karbon dan hidrogen, tidak ada unsur oksigen. Kecuali kalau kita bahas kimia organik senyawa turunan alkana, nah baru ada. Ini nomor 25A. Kemudian ini bila konsentrasi protein besar, maka protein mempunyai ini pada suhu gitu harusnya. Konsentrasi protein ini kalau nggak salah nih kayaknya ada di buku di BMP-nya deh seingat saya. Harusnya adalah konsentrasi protein besar semakin tinggi suhu zat cair berarti semakin kental, semakin viskositas. Berarti kira-kira kalau ini harusnya nih kecil-kecil, rendah-rendah, tinggi-tinggi antara B sama C nih. Nah, tinggal cari tuh yang mana nanti jawabannya. Terus yang ini kerja enzim akan berkurang dengan inhibitor kompetitif. Ini disebabkan berkurangnya peluang pembentukan kompleks kerja enzim
pembentukan kompleks ya, enzim dengan substrat. Sorry, ini jawabannya yang A, yang C. Kemudian contoh lipid netral. Ini harus cari terkait dengan gliserol pasti, terus sama belum bentar. Ini harusnya sih yang A ya, harusnya yang A, lilin dan lemak. Nanti coba deh dicek ulang lagi, saya agak lupa soalnya kalau untuk lipid yang netral ini apa. Lilin sama lemak ya. Ini nih, bentar. Viskositas besar, suhu. Oh, ini antara C sama D. Sorry, ini jawabannya D nih. Nanti coba dicek ulang lagi ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu nggak? Untuk yang teorinya nanti coba dicek ulang lagi ya. Dicek ulang lagi. Takutnya nanti jawaban saya ada yang salah gitu ya. Kalau untuk teori, karena saya agak sedikit lupa kalau untuk teori-teori yang kurang lebih spesifik banget gitu ya, kayak misalnya teori-teori aplikasi. Oke, gimana, ada yang mau ditanya nggak? Kak, ada rekamannya? Ada rekamannya kok. Gimana? Yang lain ada yang mau ditanyakan sejauh ini? So far so good. Oke, kalau yang lain gimana? Sebelum saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini, mumpung masih ada waktu, ada jeda waktu nih. Untuk filenya sama Mbak Wati katanya nggak boleh dikirim ke grup. Jadi palingan nanti tulis ulang aja gitu ya, nanti coba dicari lagi aja jawabannya. Sama Mbak Wati yang ini tadi soalnya tuh yang ngasih Mbak Wati, saya kan tidak pernah membuat soal karena saya mager, saya juga ada urusan lain soalnya, makanya kenapa soalnya ini based on Mbak Wati aja sebenarnya gitu. Jadi kata Mbak Wati katanya tidak diperbolehkan seperti itu, tidak diperbolehkan dikirim ke grup, makanya tadi saya lupa kalau ini, makanya kenapa ini saya bahas ulang aja. Makanya kenapa di sini nanti nggak bakal untuk file oret-oretannya nggak bakal saya share di grup ya. Oke.
lain ketiduran kayaknya Pak. Kenapa? Yang lain ketiduran kayaknya. Mungkin bisa jadi, atau mungkin tidak ada yang ditanyakan, atau mungkin bingung mau nanya apa kan gitu. Kita kan nggak tahu. Oke, kalau gitu, kalau emang nggak ada yang mau ditanyakan, mungkin saya tutup dulu pembahasan terkait dengan soal yang tadi ya untuk hari ini, yang dimana ini Kimdasnya dapatnya hari Sabtu apa Minggu? Itu Pak. Sabtu, oh berarti hari pertama ya. Sesi ketiga. Oke, berarti sama, saya juga ada apa namanya, saya ada hari Sabtu sesi keempat, ada matkul tertentu juga hari Sabtu, cuma satu sesi doang lagi nanti. Sama buat satu Pak. Iya, saya hari Sabtu cuma satu matkul, hari Minggunya baru 2 matkul. Iya, kalau emang misalnya ada yang soal yang bingung boleh tanya di grup, silakan. Cuman kalau mungkin untuk soal yang ini karena nggak boleh di share di grup, mungkin utamakan Japri aja kali dibandingin sama dibandingin sama nanya di grup gitu. Atau sebenarnya juga nggak apa-apa kalau nanya di grup juga nggak apa-apa sebenarnya, cuman ya lebih baik itu aja daripada nanti takutnya yang yang ada di grup tapi nggak join kan gitu, nanya file mana kan gitu, takutnya nanya ke situ. Tapi rekamannya bisa diakses ulang kan soalnya, kok bisa. Ini rekamannya saya upload di YouTube kok ya, saya upload di YouTube. Untuk linknya udah saya taruh di deskripsi, udah saya cantumin, langsung saya masukin ke playlist biar biar nggak ribet. Video ini satu link, jadi saya langsung masukin ke dalam playlist gitu. Jadi biar lebih enak kalau penonton kan, oke, playlist kimia dasar 1 nih, Kimde 4110 gitu. Oke, kalau emang nggak ada yang mau ditanyakan terkait dengan Kimde 4110 lagi, mungkin saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga ujian di hari Sabtu sesi ketiga berarti ya, semoga ujiannya dilancarkan dalam menjawab soalnya. Dengan begitu saya akhiri dulu untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih ya yang sudah join, dan dengan begitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.